Hai guys, what's up? Welcome to Zeong Fusial. Well, kali ini aku mau bacain energinya Sagittarius, pesan semesta untuk kamu di tahun 2021. Ya. Oke, this is general energy, so sangat mungkin sekali kalau nggak bisa resonate untuk semua Sagittarius. Jadi santai aja, diambil positifnya, diambil manfaatnya jika itu ada. Ya, kalau nggak ada ya just for fun, oke? Oke, Sagittarius. Seven of Pentacles, Six of Pentacles, Knight of Wands, Eight of Wands, Two of Pentacles, Two of Swords, The Chariot, Temperance. Oke. Seven of Pentacles gitu. Aku rasa mungkin di awal tahun ini apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan menuai hasilnya gitu. Sudah kelihatan hasilnya gitu, apapun itu. Maybe pekerjaan, maybe soal asmara, maybe soal relasi gitu. Apa yang kamu lakukan udah kayak ada tanda-tanda menuai hasil gitu ya. Dan tapi di sini kamu tetap harus tetap harus fokus, tetap harus berjuang, tetap harus berjalan pada strategi kamu, pada apa yang sudah kamu rencanakan gitu, pada apa yang sudah mungkin kamu pelajari, ya harus tetap ditekuni, harus tetap konsisten apapun itu. Kalau soal hubungan ya tetap harus berusaha, berdoa, harus tetap kasih perhatian ke pasangan, harus tetap menjaga komitmen, menjaga kesetiaan itu kalau mau berhasil. Kalau soal pekerjaan ya tinggal gimana caranya kamu disiplin, ulet, kerjanya sesuai deadline, gak molor. Terus ya itu, kalau soal sedang memulai bisnis ya planningnya apa aja di awal. Maybe konsepnya harus jelas, produknya, bahannya, cara pemasarannya, gitu. Iklannya, digital marketingnya, ya itu harus dijalankan sesuai apa yang sudah kamu rencanakan, apa yang sudah kamu planningkan, sesuai dengan strategi yang sudah kamu pikirkan dengan matang gitu. Kak, gimana kalau strateginya belum matang? Kalau strateginya belum matang, belum jelas, ya saatnya kamu untuk mencari banyak literasi, mencari banyak pengetahuan, wawasan atau ilmu untuk nge-support itu, untuk kebantu itu biar cepat kelar gitu. Itu sih. Karena di awal tahun ini jangan disia-siakan energinya, manfaatkan dengan sebaik mungkin. Kalau kamu perlu berkomunikasi dengan orang lain untuk sharing, untuk mencari ilmu, untuk menambah wawasan gitu, lakukan itu. Entah sekedar berkomunikasi dengan mentor, ya mentor biasanya bayar kalau pakai mentor, atau teman dekat yang kamu percaya, yang dia paham soal apa yang kamu jalani, apa yang kamu kerjakan saat ini, ya lakukan. Kalau kamu perlu nasihat-nasihat dari mereka, lakukan. Lebih-lebih ini untuk kalian Sagittarius yang misalnya bekerja di bidang marketing, public relation, terus mungkin ya apapun yang kaitannya dengan komunikasi, ya apapun itu yang kamu perlu jual ludah untuk klien gitu. Kamu harus banyak belajar bagaimana public speaking yang bagus gitu. Kamu harus, ini aku ngomong kasih saran ya gitu, public speakingku juga masih jelek ya, masih sama-sama belajar. Lebih-lebih di bidang marketing gitu, gimana caranya kamu menganalisa klien, customer, terus nanti akhirnya deal gitu. Kalau aku ada ilmunya pasti aku bagi ya, karena aku belum begitu
ada ilmunya ya cuma kasih saran secara secara general aja. Nanti teknisnya mungkin bisa belajar ke mentor-mentor public speaking yang bagus seperti Ongki Hojanto atau apa ya, aku punya bukunya ya dari Pak Ongki ya, bisa ke Pak Ongki atau ke public speaking yang lain gitu. Dan mungkin di sini why the Eight of Wands ya, aku rasa di sini mungkin kamu ya ada kemungkinan ya barangkali disepelekan oleh orang lain ya, kamu tetap harus aja jalan aja terus aja, abaikan apa kata orang, abaikan apa kata pendapat orang tentang kamu. Maybe kamu masih minus nih untuk komunikasi, masih kayak aku kan dihujat dan lain-lain, tetap aja jalan. Yang penting jangan pikirkan orang yang menghujat kamu atau orang yang menjelekkan kamu, tapi pikirkan pasti ada orang yang mendapatkan manfaat dari kamu. Dan seringkali orang yang mendapatkan manfaat dari kita itu lebih banyak dari orang yang misalnya nyinyirin kita, menghujat kita, komplain ke kita, ngeritik kita gitu. Itu ya, jadi kita memfokuskan pada orang yang mendapat manfaat dari kita. Jangan terlalu mendengarkan orang yang komplain dengan kita, yang gak sepakat, yang banyak nana nini bla 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 yang menjatuhkan diri kita gitu. Itu paling cuma 1-2 orang, gak ada 10 orang gitu, tapi ratusan orang menerima manfaat dari kita gitu ya. Jadi fokusnya harus di situ. Wajar sekali kita di dunia ini itu pasti ada yang suka dan pasti ada yang gak suka gitu. Tapi seringkali pasti banyak yang suka, kecuali memang kita benar-benar di luar jalur ya. Kita mungkin melakukan kejahatan, kita mungkin melakukan norma-norma yang negatif, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan norma di sini, sesuatu yang melanggar hukum. Tentu banyak yang nggak suka daripada yang suka. Tapi kalau kita lurus-lurus aja, kita nggak ada masalah dengan hukum, kita nggak melakukan kriminalitas, kita nggak menjahati orang, kita nggak ngefitnah, pasti akan lebih banyak orang yang suka. Tapi tentu pasti akan ada yang nggak suka, dan pasti itu sedikit daripada yang suka. Jadi jangan fokuskan energi kamu pada orang yang nggak suka, tapi fokuskan energi kamu pada orang yang nge-support kamu, ngedukung kamu, yang ngedapetin manfaat yang luar biasa dari kamu. Jadi kamu tetap bisa berjalan sesuai dengan rencana planning kamu, tetap positif, tetap giat meraih apa yang ingin kamu impikan, apa yang ingin kamu wujudkan di situ ya. Two of Pentacles, Two of Swords, the Chariot, Temperance gitu ya. Masih perlu usaha keras, perjuangan yang keras di tahun ini untuk benar-benar mendapatkan apa yang kamu inginkan, mendapatkan apa yang kamu ingin wujudkan ya. Goals kamu tetap harus di sini ada the Chariot gitu, Temperance gitu. Dan mungkin harus menyederhanakan pikiran atau solusi atau cara atau mindset atau pola pikir atau asumsi apapun itu harus disederhanakan untuk sebuah tindakan yang mungkin bisa dibilang lebih cepat. Jadi contohnya gini, kamu intinya mungkin secara kesimpulannya jangan terlalu perfeksionis ya, itu mungkin ya. Jadi menyederhanakan pola pikir, menyederhanakan kita punya strategi. Jadi harusnya nih kita mau ke Jakarta nih ya, contoh simpel aja, kita ke Jakarta bisa naik pesawat ya, bisa kan, cepet kan. Tapi kamu mikir, harus darat dulu nih, kereta nih, habis ini kan lama ya. Ada yang simple, ada yang praktis ya, kamu pilih yang itu. Jangan terlalu membuat ribet, harus begini, yang itu nantinya akan ngepending konsep, ngepending kamu punya planning dan strategi. Itu sih Two of Swords gitu. Jika kamu mengalami kemandekan
Paham nggak ya kemandekan? Jika kamu tiba-tiba ini kan setahun nih, ternyata di tengah jalan atau di akhir atau di apa, kamu mengalami kayak stagnan gitu. Coba break, istirahat, rehat, tenangkan pikiran, mungkin perlu refreshing, dan mungkin kamu perlu bertanya pada seseorang yang kamu percaya gitu. Apa yang sudah aku lakukan ini apakah benar dan seharusnya gimana gitu. Ya, sekedar mencari motivasi, sekedar mencari stimulus baru untuk kita lebih produktif. Oke, aku rasa cukup. This is for you Sagittarius. Semoga bermanfaat, semoga ya menjadi pencerahan yang bisa kamu manfaatkan di tahun 2021. Sampai ketemu di tahun depan 2022. Thank you so much for watching this video. Bye bye.